very similar to a United legend, Wayne Rooney. Is that what you thought of when it went in? Yeah, I say, oh, it's like Rooney goal. I don't know which one is better, but both an incredible goals. And overall, it was a great performance from the whole team. How important is that? Yeah, it was a very important win. We need this to be there, to be in the top 6, and we need this win, 3 goals, clean sheet, so very important. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Garnacho ingin laga ASEAN All Stars dipindah ke Indonesia. Karena cuma di GBK yang stadionnya bagus, serta penontonnya yang gila bola. Selain itu, rombongan pemain MU juga liburan ke Pulau Bali. Erick Thohir minta jangan sampai kebobolan dahulu di babak pertama, kalau bisa justru Indonesia cetak gol duluan ke gawang Cina. Erick sebut jika Indonesia bisa cetak gol lebih dulu maka mental timnas Indonesia dipastikan aman. Skakmat, media Vietnam ingatkan timnas Malaysia untuk sadar diri dengan kualitas yang mereka miliki saat ini. Mereka bukan timnas Indonesia yang punya privilege besar dengan kualitas yang mendunia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Garnacho ingin laga ASEAN All Stars dipindah ke Indonesia. Karena cuma di GBK yang stadionnya bagus, serta penontonnya yang gila bola. Selain itu, rombongan pemain MU juga liburan ke Pulau Bali. Usai berakhirnya gelaran Piala Asia U17, kini perhatian publik kembali tertuju pada ajang besar berikutnya yang tak kalah menarik. Laga tur Manchester United menghadapi tim ASEAN All Stars. Pertandingan prestisius ini dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat, tepatnya pada 28 Mei 2025 mendatang. Pastinya pertandingan ini menjadi pesta sepak bola yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar di kawasan Asia Tenggara. Namun, meski melibatkan klub legendaris sekelas Manchester United, atmosfer menjelang laga justru tak semeriah yang dibayangkan. Salah satu penyebabnya adalah lokasi pertandingan yang dipilih, yakni Malaysia. Banyak yang menilai bahwa stadion yang disiapkan di sana kurang memadai dari segi fasilitas maupun kenyamanan. Hal ini membuat antusiasme penonton, terutama dari luar Malaysia, menjadi menurun drastis. Menariknya, justru mayoritas basis supporter fanatik Manchester United di kawasan ASEAN berasal dari Indonesia. Namun, karena berbagai alasan, termasuk kualitas stadion serta jarak tempuh, banyak warga Indonesia yang merasa enggan untuk datang langsung ke Malaysia hanya demi menonton satu pertandingan. Melihat kondisi tersebut, kabarnya beberapa pemain setan merah turut menyuarakan pendapatnya. Salah satu yang cukup vokal adalah winger muda mereka, Alejandro Garnacho. Ia disebut-sebut merasa bahwa pemilihan lokasi pertandingan kurang tepat jika tujuan utamanya adalah mendekatkan klub dengan basis fans di Asia Tenggara. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa laga berkelas internasional tersebut bisa saja berlangsung tanpa sorakan penonton yang meriah. Sayang memang, ketika sebuah laga besar malah terancam kehilangan semaraknya karena faktor teknis dan lokasi yang kurang strategis bagi mayoritas fans. Suasana yang semestinya meriah, justru malah sepi karena jumlah peminat yang jauh dari harapan. Namun, di luar soal supporter dan stadion, ada alasan lain yang tak kalah menarik. Beberapa anggota rombongan Manchester United ternyata diam-diam berharap bisa menghabiskan waktu luang mereka untuk liburan, dan tujuan yang paling banyak disebut tak lain adalah Bali. Apa susahnya sih pindahin ke Indonesia? Sekalian kita bisa santai di Bali, ujar Garnacho sambil bercanda pada panitia. Dengan beberapa pertimbangan di atas, netizen berharap agar venue dari pertandingan ASEAN All Stars versus Manchester United bisa diganti ke lokasi yang lebih strategis, yang lebih mudah diakses oleh penonton. Pilihan pertama tentu Indonesia, karena para pemain MU sendiri sudah punya niatan untuk berlibur.
Jika wacana pemindahan lokasi pertandingan antara Manchester United dan ASEAN All Stars ke Indonesia benar-benar terlaksana, maka bisa dipastikan atmosfernya akan jauh lebih semarak. Gelaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu menjadi magnet tersendiri bagi para pencinta sepak bola tanah air. GBK dikenal memiliki kapasitas besar, fasilitas yang memadai, dan yang terpenting adalah basis supporter fanatik yang luar biasa militan. Tak diragukan lagi, laga itu akan menjadi pesta sepak bola yang spektakuler dan penuh euforia. Selain itu, dari sisi pemain Manchester United sendiri, pemindahan lokasi ke Jakarta memberi keuntungan tersendiri. Tak hanya mendapat sambutan hangat dari fans, mereka pun bisa langsung menikmati waktu luang dengan berlibur ke Bali tanpa menempuh perjalanan yang terlalu melelahkan. Kombinasi antara pertandingan dan destinasi wisata membuat Indonesia jadi pilihan yang sangat ideal. Namun, jika keputusan tetap bertahan di Malaysia, banyak yang memprediksi suasana pertandingan akan jauh dari kata meriah. Stadion yang kurang memadai dan minimnya minat dari penonton luar negeri, terutama dari Indonesia, bisa membuat laga besar ini terasa hambar. Sayang rasanya jika pertandingan sekelas ini tidak mendapatkan kemeriahan dari penonton. Lalu menurut kalian setujukah laga ASEAN All Stars versus Manchester United digelar di Indonesia saja? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Erick Thohir minta jangan sampai kebobolan dahulu di babak pertama, kalau bisa justru Indonesia cetak gol duluan ke gawang Cina. Erick sebut jika Indonesia bisa cetak gol lebih dulu maka mental timnas Indonesia dipastikan aman. Timnas Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi salah satu laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang. Pertandingan ini menjadi sorotan utama karena bisa menjadi penentu langkah Garuda dalam perjuangan menuju babak selanjutnya. Namun, di balik semangat tinggi dan dukungan penuh dari para supporter, performa skuad asuhan Patrick Kluivert masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Sejauh ini, penampilan Indonesia masih belum menunjukkan kestabilan yang diharapkan. Saat menghadapi Australia dalam laga uji coba sebelumnya, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor mencolok 1-5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini pertahanan masih rentan dan koordinasi antar pemain belum sepenuhnya padu. Sementara itu, ketika berjumpa Bahrain, meskipun berhasil meraih kemenangan tipis 1-0, permainan tim dinilai masih jauh dari kata meyakinkan. Dari segi penguasaan bola hingga efektivitas serangan, masih ada ruang besar untuk perbaikan. Melawan Cina, yang dikenal dengan permainan terstruktur dan fisik kuat, Indonesia harus tampil lebih disiplin dan kompak. Ini menjadi momen bagi para pemain untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level internasional. Menjelang laga penting tersebut, PSSI mulai memberikan arahan khusus kepada para pemain timnas Indonesia. Laga ini dipandang sangat menentukan, bukan hanya untuk memperbesar peluang lolos, tapi juga untuk mengukur sejauh mana perkembangan Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Karena itu, PSSI ingin agar seluruh pemain benar-benar fokus sejak menit pertama. Salah satu penekanan utama dari PSSI adalah pentingnya menjaga konsentrasi di awal pertandingan. Pasalnya, dalam beberapa laga sebelumnya, Indonesia kerap kesulitan saat harus mengejar ketertinggalan. Situasi seperti itu tak hanya menguras fisik, tapi juga berpengaruh pada mental pemain. Oleh sebab itu, pesan tegas pun diberikan yakni jangan sampai kebobolan lebih dulu. PSSI juga berharap para pemain tampil lebih berani mengambil inisiatif serangan sejak awal. Mencetak gol lebih dulu bisa memberikan kepercayaan diri dan momentum yang sangat dibutuhkan, apalagi jika mengingat lawan kali ini punya kekuatan fisik dan strategi yang cukup rapi. Tak ada lagi ruang untuk lengah atau menunggu terlalu lama untuk bermain agresif. Kalau bisa kita yang nyetak gol lebih dulu, jangan malah kebobolan di menit awal, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada para pemain. Pertandingan melawan Cina ini menjadi salah satu momen paling krusial bagi timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Laga ini tak sekadar soal gengsi atau unjuk kemampuan, tetapi memiliki dampak langsung terhadap posisi Indonesia di klasemen grup. Diketahui saat ini, Garuda berada di peringkat keempat, posisi yang masih rawan tergeser jika tidak mampu meraih poin maksimal.
Kemenangan atas Cina akan menjadi angin segar yang menjaga peluang Indonesia untuk tetap berada di jalur menuju babak berikutnya. Dengan tambahan 3 poin, posisi keempat diyakini akan tetap aman dari kejaran tim-tim lain di bawahnya. Lebih dari itu, hasil positif ini akan membuka pintu bagi Indonesia untuk melaju ke babak play-off ronde keempat kualifikasi. Meski jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh tantangan, kemenangan dalam laga ini bisa menjadi batu loncatan penting. Tim harus tampil habis-habisan, tak hanya demi prestasi, tetapi juga demi mimpi besar seluruh rakyat Indonesia yang ingin melihat Garuda terbang lebih tinggi di panggung dunia. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Lalu setujukah kamu jika Indonesia harus cetak gol duluan agar mental pemain timnas Indonesia kuat? Jika kalian setuju silahkan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Ini baru mantap, Dion Marks debut di tim senior top OSS. Meskipun berada di level Liga 2 Belanda, tapi ini bisa jadi langkah awal yang bagus untuk karir profesional Dion. Dion Marks, salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, baru saja mencatatkan peningkatan dalam perjalanan karirnya. Bek muda asal Belanda ini kini resmi naik level menjelang proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Pada Sabtu kemarin, 3 pemain keturunan Belanda dijadwalkan menjalani sumpah kewarganegaraan sebagai bagian dari proyek naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu di antara mereka adalah Dion Marks, yang saat ini bermain sebagai bek tengah. Sebelumnya, Marks berkarir bersama NEC Nijmegen U21 dan tampil cukup konsisten sepanjang musim ini. Ia telah mencatatkan 12 penampilan bersama tim muda tersebut serta berhasil mencetak 2 gol. Performanya yang stabil menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Namun, sebuah kabar baik datang tepat sebelum ia disumpah sebagai WNI. Marks mengumumkan bahwa dirinya telah mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim senior top OSS, klub yang berkompetisi di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Kepindahan ini menjadi langkah besar dalam karirnya, menandakan bahwa ia mulai mendapatkan kepercayaan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Pada laga top OSS melawan FC Eindhoven yang berlangsung Sabtu dini hari WIB, nama Dion Marks sudah tercatat dalam daftar pemain cadangan. Meski belum mendapatkan kesempatan bermain, keberadaannya di bangku cadangan tim utama menjadi sinyal positif bahwa ia mulai diperhitungkan oleh pelatih dan memiliki peluang untuk mendapatkan menit bermain di masa mendatang. Top OSS sendiri merupakan klub yang bersaing di level yang sama dengan FC Emmen, tim yang diperkuat oleh tim Gepens, pemain naturalisasi lainnya yang juga akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jika Marks mampu membuktikan kualitasnya di klub barunya ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu andalan Garuda di lini belakang dalam waktu dekat. Peningkatan karir yang dialami Marks ini semakin memperkuat keyakinan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan memang bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Dengan bertambahnya pengalaman dan jam terbang di level yang lebih tinggi, diharapkan ia dapat menjadi aset berharga bagi skuad Garuda di kompetisi internasional mendatang. Yes, Greg Nwokolo nyatakan timnas Indonesia sudah siap melaju ke Piala Dunia. Apalagi setelah kedatangan Patrick Kluivert yang bakal buat taktik timnas makin gacor. Legenda sepak bola Indonesia, Greg Nwokolo, mengungkapkan kekagumannya terhadap jersey terbaru timnas Indonesia. Bahkan, mantan penyerang naturalisasi itu menegaskan bahwa skuad Garuda sudah memiliki kesiapan untuk bersaing di level tertinggi, termasuk Piala Dunia. Produsen aparel resmi timnas Indonesia, Erspo, baru saja merilis 2 desain jersey terbaru yang akan digunakan oleh tim merah putih. Seragam kandang hadir dengan warna merah khas, dipadukan dengan aksen putih yang memberikan kesan elegan. Sementara itu, jersey tandang yang baru saja diperkenalkan menampilkan dominasi warna putih dengan list hitam, serta sentuhan motif di bagian pundak yang memberikan nuansa modern dan berkelas. Jersey anyar ini langsung menuai pujian, salah satunya dari Greg Nwokolo. Pemain yang pernah membela timnas Indonesia dalam 8 pertandingan internasional itu begitu terkesan dengan desain terbaru ini. Baginya, jersey ini bukan hanya sekadar seragam,
tetapi juga simbol kesiapan timnas Indonesia untuk bersaing di level dunia. Selain Greg, Rizky Ridho juga turut hadir dalam peluncuran jersey ini. Bek Persija Jakarta tersebut mengaku sangat menyukai desain baru ini dan merasa bahwa jersey ini akan memberikan kenyamanan maksimal saat bertanding. Ia juga menilai bahwa tampilan yang menarik bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain ketika berjuang di atas lapangan. Sementara itu, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pasukan Garuda akan melawan dua lawan tangguh, yakni Australia dan Bahrain. Kedua pertandingan ini menjadi ujian besar bagi skuad asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert, yang kini memimpin timnas Indonesia dengan ambisi besar untuk membawa tim ke level lebih tinggi. Saat ini, peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Dengan raihan 6 poin dan menempati peringkat ketiga di klasemen sementara grup C, tim Garuda hanya perlu tampil konsisten dan meraih hasil maksimal di laga-laga berikutnya. Keberadaan jersey baru ini diharapkan dapat menambah semangat para pemain dalam menjalani misi besar mereka. Dengan kombinasi desain yang menarik, semangat juang tinggi, dan strategi matang dari Patrick Kluivert, timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. Skakmat, media Vietnam ingatkan timnas Malaysia untuk sadar diri dengan kualitas yang mereka miliki saat ini. Mereka bukan timnas Indonesia yang punya privilege besar dengan kualitas yang mendunia. Mantan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Duong Phu Lam, mengomentari strategi Malaysia yang tengah berupaya menambah kekuatan tim nasional mereka melalui program naturalisasi. Menurutnya, langkah ini berisiko dan seharusnya dipertimbangkan dengan lebih matang, mengingat Malaysia tidak memiliki sumber daya pemain keturunan sebanyak Indonesia. Komentar tersebut muncul dalam konteks persaingan di grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, di mana Vietnam dan Malaysia harus saling berhadapan bersama dua tim lain, yakni Laos dan Nepal. Phu Lam menilai Malaysia sebagai lawan paling tangguh bagi Vietnam di grup ini, mengesampingkan Laos dan Nepal yang dinilainya berada di level lebih rendah. Salah satu perhatian utama Phu Lam terhadap Malaysia adalah upaya mereka untuk merekrut pemain keturunan guna meningkatkan kualitas skuad. Ia menilai strategi ini penuh tantangan karena Malaysia tidak memiliki banyak pemain diaspora berbakat seperti Indonesia. Selain itu, mereka juga tidak memiliki sosok seperti Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang mampu memanfaatkan jaringan luasnya di dunia sepak bola internasional untuk meyakinkan para pemain keturunan agar membela negaranya. Phu Lam menilai bahwa Malaysia sebaiknya tidak terlalu mengandalkan skema naturalisasi sebagai solusi utama. Ia menegaskan bahwa meniru model Indonesia dalam merekrut pemain keturunan bukanlah tugas yang mudah, terutama karena tidak semua pemain berdarah Malaysia memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk bersaing di level Asia. Meskipun demikian, Malaysia tetap melanjutkan program naturalisasi mereka. Sejauh ini, sudah ada 7 pemain keturunan yang masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. 3 di antaranya sedang dalam proses penyelesaian kewarganegaraan, termasuk 1 pemain yang dikabarkan berasal dari Belanda. Namun, identitas pemain tersebut masih dirahasiakan, dan Federasi Sepak Bola Malaysia kemungkinan baru akan mengumumkannya setelah proses naturalisasi selesai. Selain itu, muncul kabar bahwa beberapa pemain keturunan asal Spanyol juga sedang dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Malaysia. Langkah ini tentu menarik untuk diikuti, terutama jika Malaysia benar-benar mampu mendapatkan pemain dengan kualitas yang mampu meningkatkan daya saing mereka di kancah internasional. Meski menuai kritik, program naturalisasi ini menunjukkan ambisi Malaysia untuk memperkuat tim mereka dalam menghadapi persaingan ketat di Piala Asia 2027. Apakah strategi ini akan membuahkan hasil atau justru menjadi langkah yang kurang efektif, masih harus dibuktikan di lapangan. Gawat, Jai Itzes hampir saja batal pindah ke Juventus gara-gara orang satu ini. Itzes langsung dibela oleh semua media Italia dan tetap diminta gabung ke Juventus. Juventus akhirnya memilih untuk merekrut Lloyd Kelly sebagai bek tengah baru mereka setelah sebelumnya dikaitkan dengan Jai Itzes di penghujung bursa transfer musim dingin. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap krisis di lini pertahanan akibat cedera parah yang dialami beberapa pemain belakang mereka.
Cedera ligamen lutut anterior yang menimpa Gleison Bremer dan Juan Cabal membuat Juventus harus segera mencari tambahan di posisi bek tengah. Sebelumnya, si Nyonya tua sudah lebih dulu mendatangkan Renato Veiga dan Alberto Costa, tetapi situasi semakin sulit ketika Pierre Kalulu mengalami cedera. Dalam upaya menemukan solusi terbaik, Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, sempat menghubungi pihak Venezia untuk menanyakan ketersediaan Jai Itzes. Langkah ini dilakukan setelah upaya mereka merekrut Kevin Danso dari RC Lens tidak membuahkan hasil. Namun, harga yang dipatok Venezia untuk Itzes, yaitu 20 juta euro, dianggap terlalu tinggi dibandingkan nilai pasarnya yang hanya sekitar 3 juta euro. Akhirnya, Juventus mengalihkan perhatian mereka ke Lloyd Kelly, yang bisa didapatkan dengan kesepakatan lebih terjangkau. Kesepakatan antara Juventus dan Newcastle United pun tercapai, dengan status Kelly sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Dalam perjanjian tersebut, Juventus wajib menebusnya secara permanen pada Juni 2025. Kelly langsung diberi kesempatan untuk melakoni debutnya di Serie A saat Juventus bertandang ke markas Como pada Sabtu dini hari waktu Italia. Laga tersebut menjadi sorotan karena Como dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia yang belakangan aktif dalam industri sepak bola Eropa. Meski Juventus berhasil meraih kemenangan 2-1 berkat 2 gol dari Randal Kolo Muani, performa Kelly justru menuai kritik. Pemain asal Inggris yang dimainkan sebagai bek kiri menggantikan Nicolo Savona pada babak kedua tampil kurang meyakinkan. Sejumlah media Italia memberikan rating 5,5 untuk debutnya, menandakan bahwa penampilannya masih jauh dari harapan. Tantangan besar sudah menanti Juventus dalam beberapa pertandingan ke depan. Mereka harus menghadapi PSV Eindhoven 2 kali dalam babak playoff Liga Champions yang akan menentukan nasib mereka di kompetisi Eropa musim ini. Selain itu, mereka juga akan menjamu Inter Milan dalam duel penting di Serie A yang berpotensi menentukan persaingan di papan atas klasemen. Dengan jadwal berat ini, Juventus berharap Kelly bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi lebih baik di lini belakang mereka. Mantap, Jakob Sayuri targetkan Malut United bisa dapatkan poin penuh dalam setiap laga di Liga 1. Warganet berdoa agar Jakob bisa dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Jakob Sayuri menegaskan tekadnya untuk membawa Malut United meraih hasil positif saat menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Kieraha pada Senin malam. Sebagai putra asli Maluku Utara, Jakob ingin memberikan kebanggaan bagi masyarakat daerahnya dengan menambah perolehan poin bagi Laskar Kieraha. Setelah sukses mencuri 1 poin dari markas Semen Padang pekan lalu, Malut United berambisi melanjutkan tren positif mereka. Dalam 3 pertandingan terakhir, tim asuhan Imran Nahumaruri menunjukkan performa impresif dengan meraih kemenangan atas Persebaya 2-0 dan Persik Kediri 2-1, sebelum akhirnya bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang. Hasil tersebut semakin meningkatkan rasa percaya diri tim menjelang laga kontra Borneo FC. Pelatih Imran Nahumaruri memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Ia menegaskan kepada anak asuhnya untuk tetap fokus dan tidak terlalu larut dalam euforia hasil baik yang telah diraih sebelumnya. Menurutnya, setiap pertandingan adalah tantangan baru yang harus dihadapi dengan kerja keras dan determinasi tinggi. Di sisi lain, lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan. Borneo FC, yang saat ini bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara, datang ke Maluku Utara dengan modal kemenangan 1-0 atas PSS Sleman pekan lalu. Tim berjuluk Pesut Etam memiliki materi pemain berkualitas yang bisa memberikan ancaman serius bagi Malut United. Oleh karena itu, duel ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama dalam kondisi bagus. Ada satu hal menarik dalam laga ini, yaitu Malut United untuk pertama kalinya akan bertanding pada malam hari di kandang sendiri. Setelah manajemen mengajukan permohonan perubahan jadwal kepada PT Liga Indonesia Baru, kini mereka mendapat kesempatan bermain dalam atmosfer yang berbeda. Imran memastikan bahwa para pemainnya telah beradaptasi dengan kondisi tersebut dan siap memberikan yang terbaik di hadapan pendukung setia mereka. Laga antara Malut United dan Borneo FC akan digelar pada Senin pukul 7 malam. Pertandingan ini bukan hanya sekadar adu strategi di lapangan, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi Malut United bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai tim yang mampu bersaing di kompetisi domestik.
Dengan dukungan penuh dari publik Gelora Kieraha, Yaakob Sayuri dan kawan-kawan berharap bisa mengamankan 3 poin dan terus menjaga momentum positif mereka. Mantap, Cafe Mechelen sudah restui keinginan Sandy Walsh untuk pindah ke Liga Jepang. Meskipun berat melepas pemain andalan satu ini, tapi Cafe Mechelen juga ingin dia lebih berkembang. Bek andalan timnas Indonesia, Sandy Walsh, resmi memulai petualangan baru di Asia setelah bergabung dengan klub raksasa Jepang, Yokohama Marinos. Keputusan ini mengakhiri perjalanannya bersama Cafe Mechelen, tim asal Belgia yang telah dibelanya selama 5 tahun sejak 2020. Kepindahan ini diumumkan secara resmi oleh klub pada Minggu, 9 Februari 2025. Langkah Walsh menuju J-League menjadi babak baru dalam karirnya, mengingat selama ini ia selalu bermain di Eropa. Bek berusia 29 tahun ini mengawali karir juniornya di beberapa klub Belgia, seperti Tempo Overse, ERC Hoeila Art, Anderlecht, dan Genk. Saat beranjak ke level profesional, ia sempat berseragam Genk dan Zulte Waregem sebelum akhirnya membela Cafe Mechelen, tempat ia mencatatkan 125 penampilan dan menyumbang 8 gol. Keputusan untuk meninggalkan Belgia dan hijrah ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Namun, belakangan ini posisinya di Mechelen mulai tergeser, sehingga mencari tantangan baru di Asia menjadi pilihan yang tepat. Klubnya pun melepasnya dengan penuh penghormatan, mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan serta mendoakan kesuksesan karirnya di Jepang. Bergabung dengan Yokohama Marinos memberikan kesempatan bagi Walsh untuk membuktikan dirinya di lingkungan baru. Klub yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di J-League ini diharapkan bisa menjadi tempat yang ideal bagi bek naturalisasi Indonesia tersebut untuk terus berkembang dan mendapatkan menit bermain reguler. Kepindahannya ini juga mendapat banyak dukungan dari netizen Indonesia yang antusias melihat salah satu pemain andalan timnas Garuda berkompetisi di liga yang lebih kompetitif di Asia. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2022, Walsh telah menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Shin Tae-yong. Setelah menjalani masa adaptasi dengan klub barunya, Walsh akan kembali memperkuat timnas Indonesia dalam perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret mendatang, skuad Garuda akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20, kemudian melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Dengan pengalaman barunya di Jepang, diharapkan Walsh bisa tampil lebih matang dan memberikan kontribusi besar bagi tim nasional. Alhamdulillah, skuad timnas Indonesia U20 diperkuat oleh pemain berkualitas dan serba bisa. Indra Syafri mengaku siap menangkan setiap laga di Piala Asia nanti. Piala Asia U20 semakin dekat, dan timnas Indonesia terus memaksimalkan persiapan mereka untuk menghadapi ajang bergengsi tersebut. Dengan waktu yang semakin mepet, pelatih Indra Syafri semakin intens dalam mematangkan strategi dan taktik yang akan diterapkan di turnamen nanti. Namun, bukan hanya soal taktik yang menjadi perhatian, kedalaman skuad Garuda Muda juga menjadi modal berharga dalam perjuangan mereka di Cina. Dari 2-3 pemain yang telah dipilih untuk membela timnas Indonesia di turnamen ini, setidaknya 13 diantaranya memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi dengan sama baiknya. Pemain dengan fleksibilitas tinggi ini menjadi aset penting bagi tim, terutama dalam turnamen seketat Piala Asia U20, di mana pergantian taktis dan adaptasi terhadap situasi pertandingan bisa menjadi kunci kemenangan. Keunggulan memiliki banyak pemain serba bisa ini tentu memberikan keuntungan besar bagi Indra Syafri. Jika ada pemain yang mengalami cedera atau terkena akumulasi kartu, pelatih tidak perlu terlalu khawatir, karena bisa mengandalkan pemain lain yang mampu mengisi posisi tersebut tanpa penurunan kualitas yang signifikan. Hal ini memberi keleluasaan lebih dalam menyusun strategi tanpa harus bergantung pada satu pemain di posisi tertentu. Menariknya, para pemain yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi ini tersebar di setiap lini. Misalnya, di lini pertahanan, ada Kadek Arel yang selain berperan sebagai bek tengah, juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan jika diperlukan.
Kemampuan ini membuatnya menjadi elemen penting dalam transisi permainan, baik saat bertahan maupun membangun serangan dari lini belakang. Sementara itu, di sektor penyerangan, Kapten tim Doni Tri Pamungkas menunjukkan fleksibilitasnya sebagai pemain serang. Meskipun posisi aslinya adalah sayap kiri, ia juga bisa dimainkan di sisi kanan atau sebagai gelandang serang, memberikan variasi dalam skema serangan tim. Dengan komposisi skuad yang solid dan fleksibel, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing dengan tim-tim terbaik Asia. Adaptasi cepat terhadap kondisi pertandingan serta kedalaman tim yang mumpuni bisa menjadi faktor penentu dalam perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U20. Kini, tantangan terbesar adalah bagaimana Indra Syafri dan para pemain menerapkan strategi ini secara efektif di lapangan untuk mencapai hasil terbaik. Alhamdulillah Ole Romeni sudah resmi gabung timnas Indonesia, tinggal gabung latihan saja. Kini PSSI sudah mulai cari-cari pemain naturalisasi baru lagi. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia terus berlanjut. Seiring dengan upaya PSSI dalam meningkatkan kualitas skuad Garuda, semakin banyak pemain diaspora yang menunjukkan minat untuk membela merah putih. Terbaru, 3 pemain resmi mendapatkan status warga negara Indonesia setelah melalui proses yang panjang. 3 pemain tersebut adalah Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens. Mereka telah resmi menjadi WNI setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di London pada 8 Februari 2025. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Supratman Andi Agtas selaku Menteri Hukum RI, didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Niko Afinta, serta Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya. Selain itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, turut hadir untuk menyaksikan momen penting bagi ketiga pemain ini. Proses naturalisasi ini tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak. Tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, serta organisasi olahraga terkait, turut memastikan bahwa proses berjalan sesuai prosedur. Selain itu, para pemain juga harus mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelum resmi menjadi WNI. Setelah sukses menambah 3 pemain keturunan, kabar menarik datang dari salah satu bek yang saat ini bermain di Liga Inggris, Joel Veltman. Pemain yang membela Brighton and Hove Albion itu dikabarkan menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Jika melihat latar belakangnya, Veltman memang memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarganya. Namun, meskipun keinginan itu terdengar menarik, peluang Veltman untuk bergabung dengan timnas Indonesia hampir tidak mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh aturan FIFA yang cukup ketat dalam hal perpindahan tim nasional. Berdasarkan regulasi yang berlaku, seorang pemain hanya bisa berganti tim nasional jika belum memainkan lebih dari 3 pertandingan di level senior sebelum berusia 21 tahun. Sayangnya, Veltman sudah mencatatkan 28 penampilan bersama timnas Belanda, dengan laga terakhirnya terjadi pada 13 Juni 2021, ketika ia berusia 29 tahun. Dengan demikian, secara aturan, ia tidak memenuhi syarat untuk beralih membela timnas Indonesia. Meskipun demikian, antusiasme pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia tetap menjadi hal positif. Dengan tambahan pemain seperti Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens, skuad Garuda semakin kuat dalam menghadapi tantangan di level internasional. Mengejutkan, Arhan Kakak dicoret dari daftar skuad timnas U20. Indra Syafri motivasi untuk terus berlatih. Netizen meminta agar Indra tetap masukkan nama Arhan Kakak di pertandingan berikutnya. Arhan Kakak harus menerima kenyataan pahit setelah namanya tidak tercantum dalam daftar skuad timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 di Cina. Pelatih Indra Syafri telah merilis 23 nama pemain yang akan memperkuat Garuda Nusantara, namun Arhan Kakak tidak masuk dalam skuad utama. Meski demikian, sang pelatih tetap memberikan pesan positif kepada pemain muda tersebut, meminta agar ia tidak berkecil hati dan terus bekerja keras untuk meningkatkan performanya. Indra Syafri menegaskan bahwa keputusan ini bukan akhir dari segalanya bagi Arhan Kakak.
Dalam pesannya, ia menyampaikan bahwa kesempatan untuk kembali membela timnas U20 masih terbuka jika sang pemain mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pelatih asal Sumatera Barat itu menekankan pentingnya semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan di dunia sepak bola. Dalam komposisi tim yang dipilih, Indra lebih memilih mempertahankan pemain yang sudah memiliki pengalaman di level internasional. Di sektor pertahanan, nama-nama seperti Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, dan Iqbal Gwijangge tetap menjadi andalan. Sementara itu, lini tengah diperkuat oleh pemain muda berbakat seperti Evandra Florasta, yang sebelumnya tampil bersama timnas U17 di bawah asuhan Nova Arianto. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indra tidak ragu memberi kesempatan kepada pemain muda yang dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang. Di lini depan, Garuda Nusantara akan mengandalkan kombinasi Muhammad Ragil dan Jens Raven untuk menggedor pertahanan lawan. Kedua pemain ini diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal dalam ajang Piala Asia U20 mendatang. Sementara itu, Arhan Kakak kini mengalihkan fokusnya kembali ke klubnya, Persis Solo, yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Meski gagal masuk skuad timnas U20 kali ini, pemain kelahiran Blitar tersebut tetap menunjukkan performa impresif di level klub. Dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya yang digelar pada Jumat, Arhan berperan penting dalam kemenangan Persis dengan skor 2-1. Keputusan Indra Syafri untuk tidak memasukkan Arhan Kakak ke dalam tim utama timnas U20 bisa menjadi motivasi bagi sang pemain untuk terus berkembang. Jika mampu tampil konsisten dan menunjukkan peningkatan dalam permainannya, bukan tidak mungkin ia akan kembali dipanggil untuk memperkuat Garuda Nusantara di masa depan. Kabar gembira, Giovanni van Bronckhorst berminat untuk latih timnas Indonesia Junior. Netizen prediksi skuad Garuda Muda bakal masuk Piala Dunia terus-menerus. Simon Tahamata, mantan pemain timnas Belanda yang memiliki darah Maluku, pernah mengungkapkan bahwa Giovanni van Bronckhorst sempat menyatakan keinginannya untuk berkunjung ke tanah leluhurnya di Ambon. Pernyataan ini diutarakan Simon ketika dirinya datang ke Ambon pada November 2010 dalam rangka memberikan pelatihan sepak bola bagi pemain muda. Saat itu, Simon berbagi cerita bahwa ia sempat berbincang langsung dengan van Bronckhorst di Belanda beberapa minggu sebelumnya. Dalam percakapan mereka, mantan kapten timnas Belanda itu mengungkapkan keinginannya untuk melihat secara langsung tanah kelahiran nenek moyangnya. Namun, Simon sendiri menyadari bahwa keinginan tersebut mungkin sulit terwujud mengingat kesibukan van Bronckhorst sebagai pelatih dan komentator sepak bola yang membuatnya jarang memiliki waktu luang. Selain van Bronckhorst, ada satu nama lain yang juga sempat menyatakan minat untuk berkunjung ke Ambon, yakni Dani Lanzaat. Seperti halnya van Bronckhorst, Lanzaat juga memiliki darah Maluku dan menghabiskan sebagian besar karirnya di Belanda. Kini, Lanzaat telah menjadi bagian dari timnas Indonesia sebagai asisten pelatih yang membantu Patrick Kluivert dalam meracik strategi bagi skuad Garuda. Menurut Simon, andai van Bronckhorst dan Lanzaat benar-benar bisa datang ke Ambon, hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi sepak bola di Maluku. Kehadiran dua mantan pemain yang pernah bersinar di Eropa itu bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda dan semakin menggairahkan perkembangan sepak bola di daerah tersebut. Sebagaimana diketahui, hubungan antara Maluku dan Belanda memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak masa kolonial, banyak orang Maluku yang bermigrasi ke Belanda, termasuk beberapa di antaranya yang kemudian menjadi pesepak bola profesional. Nama-nama seperti van Bronckhorst, Lanzaat, dan Tahamata adalah contoh bagaimana keturunan Maluku mampu berkiprah di panggung sepak bola Eropa. Sejarah panjang ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya pemain-pemain keturunan Indonesia yang kini memilih untuk membela timnas Garuda. Mereka merasa memiliki ikatan emosional dengan tanah leluhur dan ingin memberikan kontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang bergabung, timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah internasional.